Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Verja, NIM A221-20055 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ekologi hewan. Adapun topik materi dari video ini yang pertama, hierarki, daerah teritorial dan interaksi sosial. Yang kedua ada komunitas, dan yang ketiga ekoenergetika, dan yang terakhir ada komunitas suksesi. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada hierarki, daerah teritorial, dan interaksi sosial. Nah, teman-teman, hewan-hewan di alam liar hidup dalam kelompok-kelompok yang kompleks dan memiliki interaksi sosial yang berbeda-beda. Nah, konsep-konsep penting dalam ekologi hewan yang berkaitan dengan interaksi sosial diantaranya mereka adalah hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksi sosial. Nah, sistem ini menempatkan individu-individu di dalam kelompok dalam posisi hierarki yang berbeda, menentukan peran, status, dan hak istimewa masing-masing individu dalam kelompok. Contoh hewan yang memiliki sistem hierarki sosial yang kuat adalah kera, singa, dan serigala. Yang kedua, daerah teritorial adalah suatu tempat di mana hewan yang berbeda dalam daerah jelajah ingin menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah untuk spesiesnya sendiri. Nah, wilayah yang ditempati oleh suatu spesies atau kelompok hewan untuk mencari makanan, pasangan, dan berkembang biak. Hewan akan mempertahankan daerah teritorial mereka dengan cara mempertahankan batas wilayah dan menyerang hewan lain yang mencoba masuk ke wilayah mereka. Contohnya burung merpati, harimau, dan beruang. Nah, dan yang terakhir, interaksi sosial. Interaksi sosial antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Interaksi antar hewan terjadi ketika dua atau lebih individu dari spesies yang sama atau berbeda bertemu dengan melakukan kontak antar satu dengan yang lain. Interaksi antara hewan dapat bersifat positif atau negatif. Nah, interaksi positif terjadi ketika dua hewan saling membantu dalam mencari makan atau melindungi diri dari predator. Sedangkan interaksi negatif terjadi ketika dua hewan bersaing untuk sumber daya yang sama, seperti makanan atau daerah teritorial. Nah, teman-teman, dengan memahami konsep ini, kita dapat memahami perilaku dan strategi hewan dalam alam liar, hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksi antar hewan merupakan aspek penting dari kehidupan hewan di alam liar. Dan mempelajari konsep-konsep ini dapat membantu kita memahami dinamika yang terjadi di antar mereka. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, populasi semut, populasi kutu daun, dan pohon tempat mereka hidup membentuk suatu komunitas. Nah, lalu ada macam-macam komunitas. Ada komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Komunitas akuatik misalnya yang terdapat di laut seperti di danau, sungai, parit, ataupun kolam. Sedangkan komunitas terestrial yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, padang rumput, padang pasir, dan lain-lain lagi. Nah, lalu ada struktur komunitas. Jadi, struktur komunitas teman-teman ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur biologis. Struktur fisik yaitu struktur yang tampak pada komunitas itu, bila mana komunitas itu diamati atau dikunjungi.
Sedangkan struktur biologis yaitu meliputi komposisi spesies, perubahan temporal dalam komunitas, dan hubungan antar spesies dalam suatu komunitas. Nah, teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu komunitas dan suksesi. Nah, teman-teman, saya jelaskan kembali bahwa komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang berkumpul pada suatu lingkungan. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antar satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Nah, sedangkan suksesi sendiri yaitu proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun, misalnya setelah kebakaran hutan, atau bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massal. Nah, tujuan dari suksesi ini agar lingkungan lebih teratur dan stabil, komunitas pun menjadi lebih kompleks. Nah, kemudian ada jenis-jenis suksesi. Jadi, jenis-jenis suksesi itu ada dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, suksesi primer adalah perubahan yang dimulai dari kondisi yang nyaris tidak berpenghuni, di mana tanah belum lagi terbentuk. Hal ini bisa terjadi di pool vulkanik baru atau morena yang ditinggali oleh gletser yang baru saja longsor. Sedangkan suksesi sekunder sendiri adalah terbentuknya komunitas baru hasil dari penyingkiran komunitas lama oleh gangguan yang tidak merusak tanah, misalnya kebakaran hutan. Terkadang, daerah dengan suksesi sekunder akan kembali menjadi daerah yang mirip sebelumnya. Sebagai contoh, hutan yang digunduli oleh lahan pertanian setelah ditinggalkan akan terbentuk seperti sebelum digunduli. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab suksesi. Faktor penyebab suksesi ada 3, yaitu iklim, topografi, dan komponen biotik. Iklim adalah kondisi wilayah atau kondisi cuaca suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Topografi ini yang berkaitan dengan kualitas dari lahan atau tanah. Sedangkan komponen biotik yaitu makhluk-makhluk hidup seperti hewan ataupun tanaman. Nah, materi selanjutnya yaitu ekoenergetika. Ekoenergetika adalah kajian tentang energi dan perubahan bentuknya di dalam ekosistem. Kajian energi meliputi konsep energi, sumber energi, bentuk pemanfaatan energi. Nah, kajian tentang transformasi energi yang berlangsung di dalam sistem ekologis. Prinsip dasar ekoenergetika. Nah, jadi hukum termodinamika 2 itu mengatakan bahwa setiap transformasi energi pasti terjadi degradasi yang berpusat menjadi bentuk yang terpancar. Artinya, tidak ada proses perlibatan energi yang berlangsung spontan. Nah, energi yang berasal dari sinar matahari diserap oleh tumbuhan dan menjadi sumber makanan bagi hewan melalui mekanisme rantai makanan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan materi mengenai ekologi hewan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Bye-bye.